Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan melakukan asuhan keperawatan pada pasien meningitis. Saya Anggun Putri Fani. Saya Nabila Mustina. Saya Yasirika. Saya Siti Munawaro. Saya Rafika. Saya Loli Oktari. Selamat menyaksikan. Meningitis adalah radang dari selaput otak, yaitu lapisan arachnoid dan piameter yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Meningitis adalah infeksi akut yang mengenai selaput meningeal yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Blood-brain barrier dan tengkorak melindungi sistem saraf pusat dari benda-benda asing sehingga apabila terjadi gangguan pada perlindungan tersebut, sistem saraf pusat dapat diserang oleh benda-benda patogen. Kedua, etiologi. Terdapat beberapa penyebab yang terjadi pada masalah meningitis, yaitu bakteri, faktor predisposisi, faktor maternal, dan faktor imunologi. Yang pertama, bakteri. Yang kedua, faktor predisposisi. Yang ketiga, faktor maternal. Yang keempat, faktor imunologi. Yang kelima, anak dengan kelainan sistem saraf pusat, pembedahan atau injuri yang berhubungan dengan sistem persarafan. Yang ketiga, kasus. Seorang pasien berusia 27 tahun dibawa keluarganya datang ke IGD RS dengan keluhan penurunan kesadaran sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Sebelumnya, pasien mengeluhkan sakit kepala, demam disertai kejang sebelum masuk rumah sakit. Keluarga mengatakan beberapa minggu lalu, pasien mengalami kecelakaan lalu lintas. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak sakit berat, kesadaran somnolen dengan glaucoma scale 10. TTV-nya tekanan darah 100/80, nadinya 120 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, dan suhunya 38,9 derajat. Berat badan pasien 55 kg. Status generalis kepala konjungtiva, anemis, toraks rongki pada kedua lapang paru, abdomen, dan ekstremitas tidak ditemukan kelainan. Status neurologis, kaku kuduk positif, refleks Babinski positif, refleks fisiologis meningkat, pemeriksaan sistem motorik dan sensorik sulit dinilai, ronsen toraks menunjukkan adanya kavitas pada lobus superior pulmo sinistra dan infiltrat pada lobus interior pulmo dextra sehingga disimpulkan sebagai tuberkulosis paru lesi luas. Pasien dalam kasus ini didiagnosis sebagai meningitis tuberkulosa. Yang keempat, pemeriksaan radiologi. Di hari Senin tanggal 25 November 2024, jenis pemeriksaan ronsen toraks dan hasil pemeriksaannya kavitas pada lobus superior pulmo sinistra dan infiltrat pada lobus interior pulmo dextra. Dari kasus tersebut, analisa masalah yang didapatkan adalah data subjektif. Keluarga mengatakan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas. Data objektif, GCS dihasilkan 10, edema cerebral, pasien mengalami penurunan kesadaran, kaku kuduk positif, refleks Babinski positif. Kesimpulannya, masalah yang muncul yaitu gangguan perfusi jaringan cerebral. Yang kedua, data objektif, pasien tampak sakit kepala, demam disertai kejang. Masalah yang timbul yaitu resiko tinggi terhadap cedera. Yang ketiga, data subjektif, pasien mengeluh demam disertai kejang. Data objektif menunjukkan tanda-tanda vital, tekanan darah 100/80 mmHg, RR 20 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit. Masalah yang muncul, hipertermia. Diagnosa keperawatan yang muncul, 1. Gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan edema cerebral yang mengubah atau menghentikan darah, arteri atau virus. Dibuktikan dengan keluarga mengatakan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, GCS-nya 10, edema cerebral, pasien mengalami penurunan kesadaran, kaku kuduk positif, refleks Babinski positif. Diagnosa yang kedua,
resiko tinggi terhadap cedera, berhubungan dengan kegagalan mekanisme pertahanan tubuh. Diagnosa yang ketiga, hipertermia, berhubungan dengan proses penyakit, yaitu meningitis, dibuktikan dengan pasien mengeluh demam disertai kejang, tensi 100/80 mmHg, RR 20 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit, pasien tampak mengalami takikardi. Intervensi Senin, tanggal 25 November 2024 pukul 10. Diagnosa keperawatan gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan udem serebral yang menghentikan darah arteri. Virus dibuktikan dengan keluarga mengatakan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas. GCS 10. Udem serebral, pasien mengalami penurunan kesadaran, kaku, duduk. Positif, refleks Babinski positif. Rencana tujuan, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan perkusi jaringan menjadi adekuat dengan kriteria hasil. Sadaran kompos mentis 2, sakit kepala pasien menurun, 3, demam pasien menurun. Rencana tindakan 1. Tira baring dengan posisi kepala datar. 2. Cegah terjadinya kejang. 4. Kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan jika perlu. Rasional 1. Agar oksigen dapat masuk dalam otak pasien. 2. Untuk mencegah terjadinya kejang pada pasien. 3. Untuk menghilangkan kejang pada pasien. Dari hasil pemeriksaan Senin 25 November 2024 pukul 10, diagnosa keperawatan risiko tinggi terhadap cedera berhubungan dengan kegagalan mekanisme pertahanan tubuh. Rencana tujuan, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tidak ditemukan cedera selama kejang dengan kriteria hasil. 1. Tekanan darah pasien dalam pasien rentang normal, TD 130/80 mmHg. 2. Frekuensi nada pasien dalam rentang normal, 60-100 kali per menit. 3. Gangguan mobilitas fisik pasien membaik. Rencana tindakan 1. Identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera. 2. Identifikasi obat yang berpotensi menyebabkan cedera. 3. Menggunakan pengamanan tempat tidur sesuai dengan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Diskusi mengenai latihan dan terapi fisik yang diperlukan. 5. Diskusi bersama anggota keluarga yang dapat menampingi pasien. 6. Menjelaskan alasan intervensi pencegahan jatuh ke pasien dan keluarga. 7. Anjurkan berganti posisi sesuai perlahan dan duduk beberapa menit sebelum berdiri. Rasionalnya 1. Untuk mencegah potensi di mana lingkungan yang menyebabkan cedera. 2. Untuk mengetahui jenis obat yang berpotensi. 3. Agar menghindari terjadinya resiko jatuh. 4. Agar pasien itu latihan dan terapi fisik yang diperlukan. 5. Agar keluarga pasien tahu cara mencegah terjadinya resiko cedera. 6. Agar pasien dan keluarga mengetahui cara mencegah cedera. 7. Untuk mencegah terjadinya resiko cedera atau jatuh. Dari hasil yang ketiga, 25 November 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat, rencana perawatan hipertensi berhubungan dengan proses penyakit yang meningitis dibuktikan dengan pasien mengeluh demam disertai kejang, tekanan darah 100/80 mmHg, RR 20 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius, dan nadi 120 kali per menit. Pasien tampak mengalami takipnea. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan suhu tubuh pasien kembali normal dengan kriteria hasil. 1. Suhu tubuh pasien membaik. 2. Kulit pasien tampak tidak pucat. 3. Kral pasien teraba dingin. Identifikasi penyebab hipertermia, misalnya dehidrasi terpapar lingkungan panas menggunakan inkubator. 2. Monitor suhu tubuh. 3. Sediakan lingkungan yang dingin. 4. Berikan cairan oral.
5. Anjurkan tirah baring. 6. Kolaborasi pemberian cairan elektrolit intravena jika perlu. Rasional: 1. Untuk mengetahui penyebab hipertermia. 2. Untuk memantau suhu tubuh pasien. 3. Untuk menjaga keamanan lingkungan pasien. 4. Untuk memenuhi cairan oral. 5. Untuk mencegah adanya luka dekubitus. 6. Untuk membantu menurunkan suhu tubuh pasien. Implementasi pada kasus di atas yaitu pada hari Senin tanggal 25 November 2024 pukul 10, nomor diagnosa keperawatan yang pertama, tindakan keperawatannya memberikan tirah baring pada pasien dengan posisi kepala datar. Evaluasi respon yaitu data subjektifnya keluarga pasien mengatakan pasien belum sadar. Data objektifnya pasien tampak masih mengalami penurunan kesadaran. Pada pukul 10.15, nomor diagnosa keperawatan 3, tindakan keperawatan memonitor suhu tubuh dengan data subjektif keluarga mengatakan pasien masih demam. Data objektif tubuh pasien masih teraba panas dengan suhu 38,9 derajat Celcius. Pada pukul 10.25, nomor diagnosa keperawatan 3, tindakan keperawatan mengidentifikasi penyebab hipertermia, misalnya dehidrasi terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator. Evaluasi respon data subjektif keluarga tampak mendengarkan apa yang dijelaskan. Data objektif keluarga tampak mampu memahami penyebab demam. Pada pukul 10.40 nomor diagnosa perawatan yang kedua mengidentifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera. Evaluasi responnya, data subjektifnya tidak ada, data objektifnya area lingkungan kamar sudah aman. Jam 11, nomor diagnosa perawatan yang kedua, ya tindakan keperawatannya mencegah terjadinya kejang. Data subjektifnya tidak ada, data objektifnya pasien tampak belum kooperatif. Pada jam 11.25, diagnosa kedua, yaitu tindakan keperawatannya menggunakan pengaman tempat tidur sesuai dengan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan. Data subjektifnya tidak ada, data objektifnya pengaman tempat tidur sudah dipasang oleh tenaga kesehatan. Pada pukul 11.45, nomor diagnosa keperawatan yang pertama mengkolaborasi pemberian sedasi, contohnya fentanyl, midazolam, dan antikonvulsan, diazepam, dan clobazam jika perlu. Data subjektifnya pasien menyetujui diberikan obat, data objektifnya pasien tampak setuju diberikan obat. Pada pukul 12.05, nomor diagnosa keperawatan yang kedua, tindakan keperawatannya yaitu menganjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk beberapa menit sebelum berdiri. Data subjektifnya keluarga pasien mengatakan pasien belum bisa berganti posisi, data objektifnya pasien tampak terbaring lemah. Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, pukul 8, pada nomor diagnosa keperawatan yang pertama, tindakan keperawatannya yaitu memberikan tirah baring pada pasien dengan posisi kepala datar. Data subjektifnya keluarga pasien mengatakan pasien sudah sadar dan sudah bisa melakukan tirah baring. Data objektifnya kesadaran pasien tampak mulai kembali normal. Pada pukul 8.15, nomor diagnosa keperawatan 3, tindakan keperawatan memonitor suhu tubuh, evaluasi respon, data subjektif, keluarga mengatakan pasien sudah tidak demam, data objektif, badan pasien teraba tidak panas dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Pada pukul 8.25, nomor diagnosa keperawatan 3, dengan tindakan keperawatan mengidentifikasi penyebab hipertermia, misalnya dehidrasi terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator. Evaluasi respon dengan data subjektif, keluarga mengatakan sudah mengetahui apa yang dijelaskan perawat mengenai penyebab hipertermia. Data objektif, keluarga tampak kooperatif saat perawat menjelaskan penyebab hipertermia. Pada pukul 8.40, nomor diagnosa pertama
yaitu tindakan keperawatannya mencegah terjadinya kejang. Evaluasi respon data subjektif, keluarga pasien mengatakan sudah mengetahui cara mencegah terjadinya kejang. Data objektifnya, keluarga pasien tampak kooperatif. Pada pukul 9:05, nomor diagnosa keperawatan yang kedua tindakan perawatannya menganjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk beberapa menit sebelum berdiri. Data subjektifnya, keluarga pasien mengatakan pasien sudah bisa berganti posisi secara perlahan. Data objektifnya, pasien tampak kooperatif. Pada pukul 9:10, nomor diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu tindakan keperawatannya mendiskusikan mengenai latihan dan terapi fisik yang diperlukan. Pada evaluasi responnya, data subjektif, pasien mengatakan sudah memahami apa yang dijelaskan. Data objektifnya, pasien tampak kooperatif tentang apa yang dijelaskan perawat. Evaluasi keperawatan. Pada tanggal 26 November 2024 pada jam 9.30 dengan diagnosa gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan edema cerebral yang mengubah atau menghentikan darah, arteri atau virus, dibuktikan dengan keluarga mengatakan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dengan GCS 10, mengalami penurunan kesadaran, kaku kuduk positif dengan refleks Babinski positif. Pada evaluasi pasien dari data subjektif, keluarga mengatakan pasien sudah mengetahui cara mencegah terjadinya kejang dan pasien sudah sadar serta bisa melakukan tirah baring. Dari data objektif, tampak kesadaran pasien sudah mulai kembali normal dan keluarga pasien tampak kooperatif. Dari diagnosa gangguan perfusi jaringan cerebral, masalah sudah teratasi dan tujuannya sudah tercapai. Kemudian pertahankan kondisi pasien, hentikan intervensi yang lainnya. Kemudian pada Selasa 26 November 2024 pukul 9.30 dengan diagnosa risiko tinggi terhadap cedera dibuktikan dengan pasien mengeluh sakit kepala, demam disertai kejang. Dari data subjektif, keluarga pasien mengatakan pasien sudah bisa berganti posisi secara perlahan dan memahami apa yang telah dijelaskan. Dari data objektif, pasien tampak kooperatif tentang apa yang dijelaskan perawat. Kemudian masalah teratasi, tujuan tercapai, pertahankan kondisi pasien dan intervensi lainnya dihentikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pada jam 9.30 dengan diagnosa hipertermi berhubungan dengan proses penyakit yaitu meningitis, dibuktikan dengan pasien mengeluh demam disertai kejang dengan tekanan darah 100/80 dengan pernafasan 20 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius dan nadi 120 kali per menit. Pasien tampak mengalami takipno. Kemudian keluarga mengatakan pasien sudah tidak demam dan mengetahui apa yang dijelaskan perawat mengenai penyebab hipertermi. Dari data objektif, badan pasien teraba tidak panas dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Masalah teratasi, pertahankan kondisi pasien dan hentikan intervensi yang lainnya. Itulah video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.